Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Sabtu pagi hari ini tanggal 20 April 2024. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Kita berterima kasih karena kebaikan Tuhan tak terhingga. Terbukti nyata kita senantiasa dipelihara sama Tuhan. Saya bersama keluarga senantiasa dipelihara sama Tuhan. Dan saya percaya juga doa saya menyertai Bapak, Ibu, keluarga kita semua dipelihara sama Tuhan. Oleh itu mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Kita mau selalu taat kepada firman Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 622. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Karena kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam perjanjian lama. Rutin tiap pagi kita baca perjanjian lama, nanti malam kita baca perjanjian baru. Alkitab adalah pegangan hidup rohani kita, supaya rohani kita tumbuh dengan sehat, supaya hidup kita taat seturut kehendak Tuhan. Kita membaca Bilangan pasal 14 ayat 1-24. Pemberontakan bangsa Israel menjadi suatu pelajaran buat kita, supaya kita tidak mau seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang susah diatur. Dia mau mengatur Tuhan seenaknya saja, saudara. Justru kita harus taat kepada Tuhan, mau hidup menurut kehendak Tuhan, karena kita diciptakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ajar aku Tuhan turut kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan baik dan benar. Sebab itu Dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Aku mau hidup taat setia kepada firman-Mu. Mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan
dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus yang ku cintai, Tuhan Yesus Bapakku, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Aku mau setia dan taat kepada seluruh perintah-perintah-Mu sampai nanti kelak aku masuk di dalam kerajaan surga. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku. Pagi ini Bapa, kami haus akan firman-Mu. Kami lapar, kami butuh Engkau. Jiwaku rindu seperti seekor rusa rindu akan mata air. Demikian jiwaku rindu akan Engkau ya Tuhan. Isilah aku dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni semua dosa salahku Bapa. Sucikanlah hidupku, layakkan hidupku Bapa, karena Engkau begitu kudus. Aku orang berdosa, aku tidak ada arti apa-apa Bapa. Ampun Bapa. Kuduskanlah hidupku, sucikan hidupku. Roh Kudus bawa aku selalu dalam kebenaran firman-Mu, agar aku selalu berjalan seturut rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini Engkau hadir memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat pagi. Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu. Menjadi doa saya senantiasa menyertai Bapak Ibu. Biar kita terus setia sama Tuhan. Jangan pernah ngomel, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah melawan Tuhan. Lebih bagus kita rendah hati, taatlah kepada Tuhan. Sesuai dengan firman Allah dikatakan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bahwa aku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Ajar aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Kita lapar hauskan firman Tuhan. Kita mau duduk diam seperti Maria, selalu dengar akan firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Oh, saya lapar hauskan firman Tuhan. Senang sekali kalau kita baca firman Tuhan ya. Sukacita itu dilihat oleh Tuhan Yesus dari surga. Biar kita menjadi anak yang manis. Bukan seperti bangsa yang suka berontak, bersungut-sungut. Tidak, kita adalah Israel rohani, ciptaan yang baru. Bangsa Israel yang lalu, ciptaan yang lama, itu karakter lama. Saat ini kita menjadi karakter yang baru, ke anak Tuhan yang baru, bangsa Israel rohani yang baru, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tidak tegar tengkuk seperti dalam Alkitab. Mari kita baca. Bangsa Israel dalam Alkitab ya. Tapi bangsa Israel yang sekarang saya kira supaya belajar rendah hati ya. Sayangnya mereka tidak mengerti bahasa Indonesia ya. Kalau ini disebarkan kepada bangsa Israel yang saat ini oleh Benyamin dan Netanyahu, semua belajar rendah hati. Ya, Benyamin tahu juga itu manusia, bukan juru selamat. Suatu hari kalau semua manusia akan mati ya. Tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus, supaya Yesus yang menciptakan bangsa Israel, yang menciptakan segala-galanya. Belajar semuanya taat kepada firman Tuhan. Belajar semuanya itu hidup takut akan Tuhan, hidup selaras dengan firman Tuhan. Mari kita baca Bilangan 14 ayat 1 sampai 24. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Coba nih, bangsa Israel selalu tegar tengkuk saudara. Dia bersungut-sungut. Pantasan Tuhan bicara kepada 1 Korintus 10 ayat 10. Oh, bangsa Israel bersungut-sungut, banyak yang mati oleh malaikat maut saudara. Saya mau baca nih 1 Korintus 10 ayat 10. Karena mereka sering kali bersungut, tidak mau diatur sama Tuhan, mau karepe sendiri saudara. Ya, keras kepala. Ini baca nih 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka,
sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Mereka banyak yang tidak bisa masuk di dalam perjanjian Tuhan karena kerjanya bersungut-sungut, kerjanya mengomel, kerjanya minta, selalu tidak mau taat kepada firman Tuhan. Ini contohnya nih, bersungut-sungut, selalu marah, yang ingin kembali ke Mesir. Demikian kita bisa belajar, jangan Mesir bicara dunia, jangan kita mau kembali kepada dunia. Karena janji Tuhan, kita menanti kedatangan Tuhan Yesus, kerajaan surga. Ya, terus berikut ayat keempat. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuna, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu ada luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Coba ini, mereka keras kepala. Bangsa Israel tidak mau diatur sama Tuhan. Sudah ditunjukkan sama Tuhan, nanti akan masuk ke negeri yang penuh dengan damai sejahtera, berlimpah susu dan madunya. Tapi mereka mau kembali ke Mesir. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb, dua orang ini, dia cinta Tuhan. Padahal dia berkata, negeri yang kami lalu diintai itu adalah luar biasa baiknya, penuh dengan air susu dan madu. Demikian buat kita, mari seperti saya hamba Tuhan mengajar Bapak Ibu, nanti kita menantikan kerajaan surga penuh dengan sukacita. Bukan dunia ini, jangan mau kembali kepada dunia. Firman Allah katakan dunia akan lenyap, tapi bagi orang yang hidup di dalam firman Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Berikutnya, mari saya mau baca ayat ke-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Mari jangan takut kepada keadaan dunia ini, karena Tuhan Yesus bersama kita. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Tuhan sekali-kali tidak pernah tinggalkan kita. Mari berpegang kepada janji Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Ayat ke-10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Coba nih, Kaleb dan Yosua mau dilempar dengan batu, saudara. Mereka tegar tengkuk, keras kepala. Tapi untung besar punya Yesus. Yesus katakan, tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan. Terus berikutnya 11, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Cobaan saudara, Tuhan menyatakan Tuhan itu luar biasa. Kapan mau bertobat? Tuhan sudah tolong kita, demikian buat kita semua. Kapan? Mari kita mau kembali kepada Tuhan, karena cintanya Tuhan luar biasa. Ayat 12, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkata Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri itu yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka. Mohon maaf saudara, saya cepat jadi saya keselak saudara ya. Semangatnya saya baca firman Tuhan. Engkau berjalan melalui mereka di tiang-tiang awan pada waktu siang dan malam, di dalam tiang api pada waktu malam. Dan jikalau engkau membunuh bangsa itu sampai habis, maka bangsa itu yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata, kebesarannya seperti yang kau firmankan. Amin. Jadi Musa berkata kepada Tuhan, jangan, supaya mereka tidak mengolok-olok, saudara. Demikian juga kita, mari kita belajar, jangan seperti bangsa Israel bersungut-sungut, tegar tengkuk, tapi belajar kita mau taat, cinta Tuhan, ikuti firman Tuhan, ikuti apa yang saya sampaikan itu adalah firman Tuhan. Ayat 18, Tuhan itu berpanjang sabar, kasih setianya berlimpah-limpah, ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dan hukuman, bahkan yang membalaskan sekalian bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat,
Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih-Mu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirman Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir, di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Ayat 24 yang terakhir. Tapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan yang mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukannya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 24. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita lihat ada yang terakhir. Tetapi hamba-Mu Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan yang mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukkannya itu, dan keturunannya akan memiliki. Amin. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, mari kita mau taat kepada firman Tuhan, supaya kita nanti kelak masuk di dalam kerajaan surga. Seperti Kaleb memiliki jiwa yang lain, yaitu apa? Mengikuti Yesus. Dia taat kepada firman Tuhan. Melalui firman Tuhan pagi ini, jadikan diri kita mau taat, kita mau setia. Jangan pernah bersungut-sungut. Jangan menjadi orang Kristen yang suka ngomel, berkeluh kesah. Jangan. Belajar selalu bersyukur, terima kasih, dan taat kepada firman Tuhan, sehingga nanti kelak Tuhan akan bawa kita masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku mau setia dan taat sampai aku masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita mau tiru seperti Kaleb. Kata firman Tuhan, karena dia mengikuti Yesus sesuai dengan apa perintah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya.